Ia masuk ke dalam kamar dan melepaskan tubuhnya di atas ranjang yang masih terbalut deras kristal. Ia meraba jantungnya yang masih berdebar kencang, dan Taeyong menciumnya di mobil tadi. Mereka pernah ciuman, namun ciuman kali ini berbeda. Bukan karena tersadar, tapi Taeyong memang menciumnya. Ia merasa pipinya menghangat. Dia memandang pintu pembatas kamar mereka yang tertutup, dan kata-kata Taeyong yang terngiang di pikiran saat ini memperbaiki rumah tangga mereka. Taeyong keluar dari kamar dan sudah siap dengan setelan jas kerjanya. Ia masih terkejut saat Taeyong muncul di hadapannya. Dia merasa malu setelah insiden ciuman tadi. Beda dengan Taeyong yang terlihat biasa saja. Ian meletakkan 2 piring scrambled egg di meja makan, dan dia juga meletakkan secangkir kopi untuk Taeyong. Ian tidak mengucap sepatah kata pun. Taeyong kemudian duduk di meja makan dan minum kopi buatan Ian, lalu menyantap sarapannya. Tidak ada lagi perdebatan, bahkan suasana terasa canggung. Ian terkejut langsung menatap ke arah Taeyong. Aku lihat demi acara amalmu itu. Kau tidak perlu lihat, itu tidak suka gadis selalu kurus. Bukankah kau suka? Tapi demikian. Sebaiknya apa adanya saja. Dia hanya mengangguk. Dia sedikit heran dengan sifat Taeyong hari ini. Apakah ingin memperbaiki rumah tangga itu merupakan hal yang serius? Sebenarnya aku tidak mau, tapi karena kau menyuruhku dengan baik, maka aku ambil, ucap Ian. Langsung masuk ke kamar Taeyong. Tetap saja di situ membuatnya kesal, dan tak lama kemudian Ian kembali dengan sebuah dasi berwarna abu gelap kontras. Ian menyerahkannya kepada Taeyong. Pakaikan apa? Aku bilang pakaikan. Apa kau tidak dengar? Menyebalkan, pasang sendiri. Sakit gila. Taeyong merasa karena ulah Ian. Setelah itu ia melepas dasi Taeyong dan melangkah masuk ke dalam kamarnya. Dia melonggarkan dasinya. Baru juga ditatap, belum yang lain. Ian mendengar jelas perkataan Taeyong, namun hanya suara dentuman pintu kamar yang tutup sebagai jawaban atas perkataan Taeyong. Taeyong tertawa. Dia tidak habis pikir dengan kelakuan Ian. Sudah, aku kembali ke kamar dulu. Tetap di situ. Aku tidak menyuruhmu kembali. Langkah yang terhenti. Dia ingin menjawab perkataan Taeyong, namun tak jadi. Dia melepaskan kacamata dan meletakkan iPad-nya di atas meja nakas. Dia memijat pangkal hidungnya. Pekerjaan kantor yang sedang menumpuk membuatnya pusing. Kenapa kau hanya berdiri saja? Sini duduk. Taeyong menarik tangan Ian hingga saat ini Ian terduduk di atas pangkuan lelaki itu. Hal itu membuat Ian terkejut. Bagaimanapun karena sedekat itu, apalagi duduk seperti ini.
Taeyong meletakkan dagunya di pundak sempit gadis itu yang membeku dan tak bisa bergerak saat drone nafas hangat yang berhembus di area lehernya. Jika ngantuk, seharusnya kau tidur, bukan bersandar di pundakku. Ia berucap pelan. Dia tidak sanggup menahan rasa geli karena drone nafas Taeyong di lehernya. Taeyong masih belum bergerak. Bisa jadi istri yang baik. Lagi-lagi yang diam-diam membiarkan Taeyong tidur di pangkuannya. Mata pria itu setengah terpejam. Taeyong terlihat sangat tampan, tapi yang tidak ingin kagum dengan wajah itu. Sentuh rambutku, demam. Yan sebenarnya gugup. Dia pura-pura galak agar tidak terlihat blushing. Cepat Yan, jika tidak aku tidak akan tidur. Putra tunggal di keluarga Kim yang pastinya kasih sayang kedua orang tuanya dilimpahkan semua kepada Taeyong. Hidup Taeyong tidak pernah susah sejak kecil, tapi saat menikah dengannya, Yan bahkan tega tidak memberikan Taeyong makan. Yan mengusap kepala Taeyong dan sedikit memberikan pijatan di kepala itu, sampai akhirnya Taeyong memejamkan matanya. Yan bisa melihat pahat dan wajah Taeyong yang begitu sempurna. Akhirnya Yan menyadarkan tubuhnya di kepala ranjang dan masih mengusap rambut hitam itu. Semakin dia memperhatikan wajah Taeyong, maka Yan merasa semakin jatuh dalam perasaannya yang aneh. Apakah Yan harus menyadari bahwa dia mulai masuk ke dalam pesona pria es ini? Taeyong merasa moodnya sangat baik pagi ini. Wajahnya terlihat fresh dan segar padahal pekerjaan menumpuk. Taeyong bahkan menebar senyum dengan beberapa karyawan di lobi. Hal ini membuat mereka semua heran, terutama karyawan wanita yang disenyumi oleh Taeyong. Taeyong tersenyum dan mengangguk sungguh bangun bagi dengan Yendi. Dalam pelukannya ternyata sangat indah. Taeyong tertidur nyenyak tanpa minum obat tidurnya semalam. Pagi tadi menyiapkan sarapan dan tanpa Taeyong suruh gadis itu memakaikannya dasi dengan wajah merah menahan malu. Tidak ada apa dengan Taeyong. Kenapa dia merasa bahagia karena hal kecil itu? Dia memikirkan perkataan Henry, ada benarnya juga. Yang gencar sekali mendekati Yan. Apakah dia harus pindah apartemen saja? Taeyong tidak tahu kenapa, tapi yang jelas dia tidak mau Yan diganggu pria lain. Cukup dirinya saja, tidak ada laki-laki lain yang boleh tertarik pada Yan. Yan mendorong troli yang sudah berisi barang belanjaannya. Yan berbelanja untuk stok bahan makanan mereka. Terlebih saat ini, Taeyong selalu makan di rumah dengan porsi yang tak sedikit.
Aku sedang belanja bahan makanan juga yang merek ke arah troli Giant yang berisi bahan makanan dan sayur-sayuran. Kau sangat mandiri jika aku tidak bekerja. Hari ini sedang tidak ada pasien, jadi aku memutuskan berbelanja. Ian mengaku Jay. Ini adalah definisi boyfriend material yang sesungguhnya. Kau berbelanja sendirian. Kenapa aku tak pernah melihat pacarmu? Jadi terima kasih tumpangannya. Sama-sama Ian, apakah suamimu berangkat kerja? Iya, aku ada perlu dengannya. Dia tersenyum dan menggeleng. Dia melangkah mendekati Ian. Jika dia menyakitimu, kau bisa datang padaku kapan saja. Aku akan selalu ada. Dia duduk dan tersenyum-senyum sendiri, membuat Jimin dan Jungkook merasa heran dan bingung. Dia tidak biasanya pria itu cengengesan tidak jelas seperti sekarang. Taeyong biasanya dingin dan datar, tapi malam ini Jung sepertinya Taeyong sudah gila. Benar Jim, kenapa hari ini sangat aneh? Jimin pun akhirnya menepuk pundak Taeyong. Astaga, aku membuatku kaget. Jimin tertawa. Habisnya aku terlihat aneh, senyum sendirian sejak tadi. Tolong jangan ganggu aku sedang bahagia. Atau jangan-jangan kau baru saja memakai hadiah dari kami. Sayangnya aku tidak suka lebih terjun langsung lebih. Jimin dan Jungkook tertawa keras. Sepertinya teman kita sudah berpengalaman sekali, tapi tetap saja belum melebihi kita. Tidak penting, aku tidak mau celup sana sini seperti kalian. Ya, aku benci dan kami penuh dosa. Dia memutar bola matanya malas saat mendengarkan ucapan Jungkook. Dia mengarai keras vodkanya meneguk isinya sedikit. Aku ingat lalu, atau jangan-jangan kau sudah berpindah hati dengan Yen. Aku tidak tahu ya, aku masih bingung dengan perasaanku. Jika ini soal Sonha, sebaiknya aku pulang. Sonha meminta menjemputnya di bandara. Kita pergi bertiga, hanya kau saja, soalnya Jongkok bertiga. Hyun Song adalah gadis yang baik, kepribadiannya hampir sama dengan Yoon Jin. Sonha adalah gadis yang mengisi hari-hari kelam Taeyong dan membuatnya kembali berwarna. Namun Taeyong tetap tidak bisa membalas. Taeyong pulang ke apartemen sudah larut malam. Taeyong membuka pintu dan melihat TV masih menyala di jam segini. Taeyong sempat berpikir Yoon belum tidur. Namun saat dia berjalan ke arah sofa, terlihat melihat beberapa gadis itu tertidur dalam posisi tidak elok. Satu kaki di sofa dan satu lagi di lantai. Belum lagi mulutnya sedikit terbuka itu.
kemudian meraih tubuh Yan dengan pelan dan menggendongnya ala Ridal dan membawanya ke kamar. Dia merebahkan Yan di atas ranjang. Gadis itu tidur lelap dengan Taeyong dengan cepat mengambil selimut dan menutupi sebelum dia memikirkan yang tidak-tidak. Taeyong masih setia berada di samping Yan sampai dia berpikirkan mengelus pelan rambut gadis itu. Mata Taeyong fokus ke bagian terakhir kali mereka di mobil, itu membuat dia ingin setiap saat saat dia tidur seperti mayat. Taeyong menaikkan selimut Yan, kemudian dia mematikan saklar lampu ruangan tersebut dan keluar dari kamar. Dengan perasaan aneh yang menyelimuti hatinya, hati Taeyong seolah tergerak untuk melakukan lebih jika dia terus berada di sana. Taeyong takut jika suatu saat semuanya bisa berubah, jika mereka akan melibatkan perasaan dan Taeyong masih ragu dengan perasaannya. Tentu hal itu akan menyakiti Yan.